builds a Nusantara where legends are born. Pada ajang Piala AFF tahun ini, banyak tim yang memutuskan untuk tidak mengandalkan skuad terbaiknya. Misalnya adalah Timnas Indonesia yang memilih memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk unjuk gigi. Selain Indonesia, ada Thailand hingga Malaysia. Dua tim ini memadukan pemain senior dengan pemain muda. Hal berbeda malah ditunjukkan oleh Vietnam karena mereka menurunkan skuad terbaiknya. Bahkan striker naturalisasi Nguyen Quan Song juga ikut didaftarkan. Tapi sayangnya saat Piala AFF digelar, banyak pertandingan-pertandingan aneh terjadi. Pertandingan yang mengarah ke match fixing. Hal inilah yang akhirnya membuat Vietnam makin bingung dengan situasi yang terjadi. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu Erick Thohir mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden FIFA dan perwakilan dari AFC. Lantas, pembahasan apa yang mereka bicarakan? Apakah ada hubungannya dengan Piala AFF? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, saat ini Thailand menjadi satu-satunya tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala AFF. Itu terjadi karena mereka mampu meraih 3 kali kemenangan di babak fase grup, yakni saat melawan Timor Leste, Malaysia, dan Singapura. Hasil yang semakin membuktikan jika Thailand tetaplah Thailand, salah satu tim terbaik di ASEAN saat ini. Kini tim negeri Gajah Perang tinggal menunggu lawan di babak semifinal yakni runner-up grup B. Dan kemungkinan besar lawannya adalah Timnas Indonesia. Dengan catatan tim Garuda meraih kemenangan atas Filipina dan Vietnam menang saat melawan Myanmar. Selain Thailand, tim yang tampil impresif sejauh ini adalah Vietnam. Mereka meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Hasil yang membuat Nguyen dan kawan-kawan berpeluang besar menjadi juara grup B. Hal ini dapat dikatakan wajar karena Vietnam mengandalkan semua pemain terbaiknya seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Thian Linh, hingga Philip Nguyen. Dengan ini membuat Vietnam menjadi tim yang difavoritkan untuk meraih gelar juara. Isu pengaturan skor viral di Piala AFF tahun 2024. Saat Vietnam tengah dalam mode serius, sayangnya Piala AFF malah mendapatkan isu negatif. Isu yang dimaksud adalah soal dugaan pengaturan skor. Itu terjadi karena ada beberapa momen mencurigakan yang terkesan sengaja dilakukan. Pertama ditunjukkan oleh kiper Kamboja, kemudian dilanjutkan kiper dari Timnas Malaysia. Terakhir yang baru saja terjadi kemarin, aksi konyol juga dilakukan oleh kiper Myanmar saat melawan Laos. Kasus ini pun akhirnya mulai mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Kamboja, di mana mereka siap melakukan investigasi kepada pemainnya soal dugaan ini. Vietnam, juara nggak kondang, kalah memalukan. Seperti yang dikatakan tadi, Vietnam adalah kandidat kuat untuk menjadi juara di Piala AFF tahun ini. Alasannya adalah karena mereka membawa semua pemain terbaiknya, bahkan striker naturalisasi baru juga dibawa oleh mereka. Sayangnya jika pada akhirnya Vietnam juara, maka rasa juara yang mereka rasakan bakal berbeda. Mereka juara Piala AFF di saat turnamennya dicurigai terlibat dalam isu pengaturan skor. Sementara jika gagal juara, pasti tekanan bakal didapatkan oleh Vietnam, karena percuma memakai pemain utama jika ujung-ujungnya tidak membuahkan prestasi.
revealed. To the 2026. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA dan perwakilan dari AFC. Saat Piala AFF makin kacau, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir memutuskan untuk bertemu dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Pertemuan itu membahas perkembangan sepak bola, terutama di Indonesia. Soal pertemuan tersebut, hal ini diketahui diunggah dari Instagram Gianni Infantino kemarin. Selain Presiden FIFA, di hari yang sama Erick Thohir juga bertemu dengan Sekjen FIFA dan AFC. Kali ini pertemuan tersebut membahas soal perkembangan sepak bola di Asia. Bisa saja dalam pembahasan tersebut membahas Piala AFF, yang notabene juga bagian dari sepak bola Asia. Di mana pada tahun ini Piala AFF mendapatkan banyak sorotan. Selain banyak tim yang tidak menurunkan skuad terbaiknya, Piala AFF juga dicurigai banyak melibatkan bandar-bandar besar dengan momen-momen janggal yang terjadi. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. Kini mari kita tunggu saja soal perkembangan dugaan match fixing yang terjadi di ajang Piala AFF. Jika terbukti, tampaknya sudah tidak ada alasan lain bagi Indonesia untuk keluar dari AFF. Karena percuma jika terus bergabung tapi cuma dibuat main-main oleh mafia. Soal urusan mafia, Indonesia sejatinya pernah menjadi korban, tepatnya pada tahun 2010 yang lalu, di mana skuad Garuda secara mengejutkan dikalahkan oleh Malaysia di babak final. Kekalahan yang kini membuat fans Garuda masih sakit hati, terutama kepada beberapa pemain. Untungnya di edisi tahun ini, Indonesia belum ada indikasi ikut terlibat, tapi mereka harus hati-hati karena bisa saja para mafia menyasar Indonesia untuk terseret kasus yang saat ini telah terjadi. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. Jadi itulah pembahasan soal timnas Vietnam dan pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA saat Piala AFF tengah berlangsung. Semoga pertemuan itu ada hasilnya dan memberikan efek yang baik untuk sepak bola Indonesia. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.